Sangat tidak setuju 9,5%. Jadi digabungkan tidak setuju dengan sangat tidak setuju kalau Anies ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ya janganlah kita main-main dalam penegakan hukum. Jadi saya kira ya semua harus berhati-hati. Kita tentu ingin penegakan hukum kita ini bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Ya, saya kira termasuk Pak Anies. Dan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana semua pihak, para penegakan hukum ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun. Relawan Anies siap buktikan jika fitnah itu salah besar. Jika dilihat dari hasil rilis survei Foxpol Center Research and Consulting, 50,3% masyarakat tidak percaya bahwa Anies Baswedan melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi saya kira ya semua harus berhati-hati. Kita tentu ingin penegakan hukum kita ini bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Ya, saya kira termasuk Pak Anies. Saya kira rakyat Indonesia tidak menghendaki itu. Dan saya kira dari berbagai survei yang kita lihat memang dia mendukung Pak Anies. Jadi saya kira kekuasaan ini dipergilirkan dan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana semua pihak, para penegakan hukum ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun. Mereka mengatakan jika tidak setuju, Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil survei menyebut mayoritas masyarakat mengetahui dan menganggap bahwa gelaran Formula E berlangsung sukses, di mana dalam keterangan dijelaskan jika dilakukan pada periode 22 Oktober hingga 7 November 2022 dengan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas atau kelompok pemilih yang terbesar di 34 provinsi. PR kita banyak dan kalau dari lihat survei keterpurukan di era saat ini dalam hal demokrasi, dalam penegakan hukum seharusnya ini menjadi evaluasi bahwa rakyat memang ingin kita melihat ya janganlah kita main-main dalam penegakan hukum. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, menuturkan, mayoritas masyarakat juga menyatakan tidak setuju jika Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka dalam gelaran Formula E. Ini Formula E, ini kita potret dulu kemarin, itu dianggap sukses 61%. Mayoritas publik menyatakan gelaran Formula 34% menganggap acara ini mengharumkan nama Indonesia internasional. Kemudian mayoritas publik 50% tidak percaya Anies melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula 50,3%. Tidak hanya itu, Pangi juga mencatat mayoritas masyarakat mengetahui dan menganggap bahwa gelaran Formula E berlangsung sukses. Dia juga menuturkan, 74% masyarakat percaya bahwa gelaran Formula E berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah ini kalau ini kan hari ini kan KPK minta Anies ditetapkan tersangka, maka penyidikan. Jadi ngomong kan, nah ini datanya ternyata memang masih ada yang setuju, 18,5% makanya juga setuju pendidikan, tapi tidak setuju juga 45,8%. Sangat tidak setuju 9,5%. Jadi digabungkan tidak setuju dengan sangat tidak setuju kalau Anies ditetapkan KPK sebagai tersangka. Diketahui mayoritas publik memberi penilaian bahwa lomba balap mobil listrik Formula E berjalan sukses. Gelaran yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dianggap berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Hal itu didapat dari survei nasional Foxpol Center dengan tema catatan akhir tahun, evaluasi kinerja pemerintah dari perspektif demokrasi, hukum, ekonomi, dan isu politik aktual. Dalam survei Foxpol, responden menjawab tidak percaya Anies korupsi sebesar 50,3%.
yang menjawab tidak tahu 25,9%, percaya 17%, dan sangat tidak percaya 6,8%. Memang dia pendukung Pak Anies banyak. Jadi saya kira kekuasaan ini dipergilirkan, dan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana semua pihak, para menegakkan hukum ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun. Voxpol membuat pernyataan apakah ibu, bapak, saudara percaya atau tidak percaya Anies Rashid Baswedan melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula E atau balapan mobil listrik yang diselenggarakan di DKI Jakarta 4 Juni 2022. Survei nasional Voxpol kali ini menggunakan metode multi-stake random sampling atau ACA. Tahap pertama dengan memilih acak tempat pemungutan suara atau TPS, alokasi jumlah sampel TPS proporsional dengan populasi provinsi, sistematis berdasarkan letak geografis. Pada tahap kedua, survei nasional Voxpol menggunakan systemic random sampling atau acak secara sistem, memilih responden dari daftar pemilih tetap atau DPT. Ini Formula E, ini kita potret video kemarin, itu dianggap sukses 61%. Mayoritas publik menyertai gelaran Formula 74% menganggap acara ini mengharumkan nama Indonesia. Tahap-tahap itu diantaranya di TPS terpilih ditentukan 10 responden. 10 responden dipilih secara sistemik random berdasarkan daftar pemilih atau DP. Voxpol melakukan survei nasional dengan mewawancarai responden terpilih secara mendalam dengan metode tatap muka oleh surveyor terlatih.